Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia Raya. Ini yang ditunggu-tunggu sekarang rilis ya, aplikasi Dapodik versi 2027 gitu. Ini baru saja rilis teman-teman ya. Jadi silahkan bisa disimak gitu ya, bagaimana nanti kita memahami cara download, update, dan installnya. Oke teman-teman, kita langsung gas saja ke informasinya ya. Pelan-pelan saja teman-teman, tidak usah tergesa-gesa ya. Nah silahkan teman-teman operator masuk ke webdapo.kemdikdasmen.go.id. Nah di bagian berita ada informasi ini ya. Kemdikdasmen rilis aplikasi Dapodik versi 2027 untuk mendukung pemutakhiran data semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Nah, jika tidak ketemu berita ini nanti link ini akan saya sematkan di deskripsi video. Silahkan bisa diklik aja gitu ya. Nah, kita langsung ke informasinya aja teman-teman. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Kita langsung ke informasinya, dipahami dulu sebelum kita menginstal. Ini pembaruan fiturnya. Jadi pada aplikasi Dapodik versi 2027 terdapat beberapa penambahan fitur yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pendataan pada berbagai jenjang pendidikan. Satu, kita persingkat aja teman-teman ya videonya. Penambahan submenu rombongan belajar keaksaraan pada jenjang PKBM dan SKB untuk mendukung pengelolaan data rombongan belajar layanan pendidikan keaksaraan secara struktural dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan program. Ini untuk PKBM dan SKB ya. Kemudian 2, penambahan submenu rombongan belajar pembelajaran jarak jauh PJJ pada jenjang SMA ini ya. Kemudian ke sini kita langsung yang penting-pentingnya aja. Penambahan submenu rombongan belajar kebekerjaan luar negeri pada jenjang SMK dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini yang SD nih penting. Penambahan submenu rombongan belajar kelas rangkap pada jenjang SD untuk mendukung pengelolaan pembelajaran kelas rangkap pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara kelas rangkap sesuai ketentuan. Ini untuk Dapodik SD itu ada penambahan menu rombongan belajar yang kelas rangkap ya. Kelas rangkap ini kelasnya rombelnya banyak atau paralel gitu. Kemudian yang kelima, penyempurnaan formulir jenis alat melalui penyesuaian tampilan formulir penginputan agar lebih sederhana dan mudah digunakan dalam pendataan sarana pendukung pembelajaran. Ini nanti ada di bagian sarpras ya. Ini penambahan atau penyempurnaan lah formulir jenis alat gitu. Kemudian penambahan informasi data status hidup orang tua pada formulir peserta didik berupa isian status hidup ayah, status hidup ibu guna melengkapi informasi peserta didik. Jadi nanti ini ada penambahan informasi ya, apakah orang tuanya masih hidup atau tidak gitu. Nah, sekarang penyempurnaan sistemnya teman-teman ya. Yang pertama, penonaktifan fitur penginputan program Indonesia Pintar. Jadi nanti untuk input PIP di Dapodik ini dinonaktifkan ya penyempurnaan sistemnya. Gitu teman-teman ya. Kok dinonaktifkan? Nah, ini keterangannya nih. Sebagai bagian dari penyesuaian mekanisme pengelolaan data, seluruh fitur PIP pada Dapodik dinonaktifkan. Jadi gini ya, penetapan calon penerima PIP kini mengacu nih teman-teman pada hasil integrasi data tunggal dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN ya. Jadi untuk penerima PIP-nya ini diambilkan dari hasil integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Mungkin diambil dari data Kemensos ya. Dengan sistem informasi Indonesia Pintar. Jadi nanti dicek di Si Pintar ya, PIP Si Pintar. Otomatis yang dapat PIP itu nanti masuk di Si Pintar gitu ya.
dan seterusnya. Kemudian pembaruan informasi implementasi kurikulum. Nah, informasi implementasi kurikulum yang ditampilkan pada halaman beranda aplikasi Dapodik juga diperbarui intinya ya. Kemudian penyempurnaan validasi lokal. Mekanisme validasi lokal turut disempurnakan untuk meningkatkan kualitas dan seterusnya. Nah, poin pokoknya teman-teman, ini mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman ya. Jadi untuk Dapodik versi 2027, jika ingin mengunduh nih yang pertama, jika ingin mengunduh ini ada di unduh aplikasi di sini. Nah, ya. Nah, di sini teman-teman ya, klik unduh saja ya. Klik unduh nanti dia terunduh. Nah, dia nanti akan terunduh di sini ya. Saya sudah mengunduhnya nih. Jika di sini sulit, ada link alternatif yang kedua, diklik aja. Jika sulit ya. Ini saya lancar nih ya. Nah, ini pembaruan yang tadi saya bacakan ya. Ini perbaikannya. Kemudian ini catatan penting teman-teman ya. Jadi cara download udah, cara unduh, update dan installnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Karena ini bentuknya installer bukan patch. Jadi Dapodik sebelumnya yang 2026 yang ini wajib di uninstall dulu. Bukan dihapus atau di delete, tapi di uninstall yang baik dan bersih. Tutorialnya nanti akan kami sampaikan, kita bertahap. Jadi sekarang itu saya memberikan informasi rilis Dapodiknya. Nanti ke depannya cara uninstall, cara install gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan ini di-download dulu ya. Sekali lagi karena bentuknya ini installer, itu wajib menguninstall ya. Istilahnya itu dihapusnya, di delete-nya itu dengan cara uninstall. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa sebelum menginstal itu antivirus dan firewallnya dinonaktifkan ya. Dinonaktifkan. Lebih jelasnya nanti kami sampaikan di video berikutnya. Kita bertahap. Nah, kalau ini versi sebelumnya ya, ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Intinya di sini nih ya, karena ini versinya itu terbaru dan installer di uninstall Dapodik sebelumnya. Silahkan ini dipelajari. Ini pembaruannya, ini perbaikannya. Jangan lupa teman-teman, silahkan bergabung dengan web resmi saluran WA saya ya, Zahra Abid Collection ini yang ini. Nanti semua informasi tentang Dapodik dan peroperaturan sekolah, informasinya saya sampaikan di sini. Linknya ya untuk WA Zahra Abid Collection untuk saluran resminya saya letakkan di deskripsi video. Semua informasi yang berhubungan dengan operator sekolah, apalagi Dapodik ya, saya sampaikan di sini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu saja untuk informasinya ya. Untuk cara uninstall, cara install, dan cara mengisi Dapodik step by step secara runtut nanti akan saya sampaikan di video berikutnya aja. Sekarang hanya informasi aja gitu ya. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.